Bab 251. Ujian Tangga Langit. Mendengar bahwa benda yang dipegang oleh Lin Tian adalah benda suci, semua pemuda itu kaget dan tak percaya. Bagaimana pemuda yang belum berumur 20 tahun berani memegang harta suci dan bahkan memperlihatkannya ke seluruh orang di sana? Harta ini hanya berfungsi untuk beberapa hal, tidak berfungsi untuk menyerang atau bertahan, dan ini juga harta yang sengaja kupinjam sementara dari leluhur tua, ucap Lin Tian. Semua orang akhirnya mengangguk ternyata harta suci itu adalah milik leluhur tua Sekte Langit, tapi hanya murid dalam dan tetua Sekte Langit yang tahu kalau harta suci milik Lin Tian bukan milik leluhur tua Sekte Langit. Bahkan Bing yang hanya tersenyum dengan alasan yang dibuat Lin Tian, dia tidak membantah atau menjawab perkataan Lin Tian, hanya duduk dengan tenang sambil mencicipi teh yang disediakan di tempatnya. Lin Tian tak peduli dengan pikiran mereka lagi, dia melemparkan menara itu ke arah langit. Menara membesar dan terlihat tangga yang luas dan juga besar yang membentang dari bawah tempat para pemuda berada sampai ke langit. Bahkan semua orang di sana tidak tahu batas tangga yang muncul itu, hanya Lin Tian yang masih tersenyum dengan tenang. Peraturannya mudah, dalam 3 hari yang paling jauh melangkah akan menang total tangganya ada 1000 anak tangga, dan juga hanya 1000 orang yang diizinkan masuk ke babak kedua, ucap Lin Tian tersenyum tenang di langit. Cih, itu sangat mudah, ucap seorang pemuda. Tanpa perkataan mulai dari Lin Tian pemuda tersebut maju dan terbang ke arah tangga langit, tapi saat dia baru terbang di tangga pertama tiba-tiba dia dengan keras ditekan dan dipaksa jatuh di tangga pertama. Boom! Jatuh pemuda itu sangat keras, hingga membuat semua orang di sana terkejut. Hal yang paling membuat mereka kaget adalah tubuh pemuda itu terluka parah. Ups, aku lupa mengatakan peraturannya pada kalian, tidak boleh terbang hanya boleh berjalan. Ucap Lin Tian menepuk jidatnya dengan lemah. Pemuda ini sengaja, pikir para pemimpin yang duduk melihat hal tersebut. Bahkan ada beberapa pemuda yang mulai sadar kalau Lin Tian ini bukanlah pemuda biasa, sekarang mereka mulai sedikit mengerti kenapa dia sangat dihormati di Sekte Langit. Baiklah, itu peraturannya, hanya 3 hari waktu yang kuberikan, dan siapapun yang berhasil masuk ke dalam 10 besar akan ada hadiah untuk kalian. Semoga beruntung dan berhati-hatilah jika kalian tidak tahan maka mundur, kalau tidak mungkin kalian mati atau jiwa kalian rusak, ucap Lin Tian dengan serius. Semua pemuda di bawah kaget dan tidak lagi berani meremehkan ujian yang dipimpin Lin Tian, mereka dengan serius menatap tangga langit tapi tidak ada yang dapat merasakan perbedaan tangga tersebut. Dan kenapa Lin Tian mengatakan jika terlalu memaksa akan ada yang mati, juga lebih baik menyerah jika tidak kuat. Bukankah hanya melarang untuk terbang? Fikir mereka, baiklah, mulai teriak Lin Tian. Lalu semua pemuda kuat dari benua itu naik ke tangga langit, di tangga pertama sampai 10 mereka masih berjalan dengan mudah. Tapi saat beberapa orang yang pertama mencoba menginjakan kaki di tangga ke-11. Krakek, bunyi patah kaki yang keras membuat jantung sebagian pemuda berdetak lebih kencang dari biasanya. Mereka melihat pemuda yang melangkah ke anak tangga 11. Kakinya tiba-tiba patah dan dia juga berteriak seperti kesakitan. Aku sudah bilang jika kalian tidak kuat lebih baik mundur, karena semakin tinggi kalian melangkah, tekanannya akan semakin besar, dan mungkin juga ada beberapa ujian lainnya menunggu kalian, kata Lin Tian yang masih berdiri di langit. Mereka semua menggertakkan gigi dan mulai mencoba menaiki tangga ke-11. Tentu pemuda yang memiliki kekuatan yang cukup dan tekad besar masih bisa berjalan seperti biasa. Tapi ada beberapa yang sudah mulai kelelahan dan tidak kuat, ada juga yang terluka seperti pemuda pertama dan Lin Tian memberikan izin khusus kepada beberapa murid untuk membawa mereka yang terluka turun. Tentu itu juga karena Lin Tian memberikan token makanya mereka tidak terkena efek dari tangga langit. Lin Tian hanya tersenyum di langit melihat semua pemuda yang berjalan di tangga langit. 1 hari berlalu, tapi tidak ada satupun orang di sana yang pergi meninggalkan tempat ujian. Bahkan para tetua dan pemimpin lain masih memperhatikan tangga langit, karena mereka ingin melihat siapa murid yang akan berhasil mencapai puncak. Sekarang para murid sudah mulai melangkah ke tangga 300, tapi itu sudah banyak berkurang, dari ratusan ribu pemuda hanya tinggal puluhan ribu orang saja. Saudara Bing, aku tidak menyangka ujian kali ini lebih menarik dari biasanya, ucap Master Sekte Pedang. Iya, ini dibuat oleh keponakanku tentu saja lebih menarik. Tapi sayangnya mereka semua masih belum apa arti dari tangga langit ini, ucap Bing yang agak mendesah. Para pemimpin juga ikut mendesah, karena mereka tahu ujian pertama ini adalah untuk tekad dan juga ketenangan pikiran. Selama pikiran tenang dan memiliki tekad maka tangga ini mungkin tidak akan menjadi masalah untuk dinaiki.
Tapi mereka melihat banyak pemuda yang sudah mulai takut dan juga tak percaya diri, bahkan ada beberapa pemuda yang hanya ingin mengamankan posisi mereka dalam 1.000 orang saja dan tak memiliki niat untuk naik ke lebih tinggi. Seperti yang diharapkan dari wanitaku, ucap Lin Tian dalam hati saat melihat Mu Xuanyin yang pertama dari pemuda lain. Diikuti oleh Ning Zhou, Qizong dan Sei Wei, dan di bawahnya ada beberapa murid dari keluarga tersembunyi atau sekte lain. Hari pun makin sore, semua murid muda mulai semakin banyak yang tidak kuat atau terluka parah karena memaksa naik. Lin Tian masih dengan tenang berdiri di langit tanpa bergerak sedikit pun, tapi matanya sudah tertutup seperti sedang bersemedi. Karena orang-orang di sana bisa merasakan beberapa ki yang masuk ke tubuh Lin Tian sedikit demi sedikit. Anak ini cukup luar biasa, ucap Master Sekte S agak mengangguk. Dia sudah mendapatkan laporan tentang kedekatan Lin Tian dan Mu Xuanyin, tapi saat dia tanya kepada muridnya tentang kedekatan mereka, Mu Xuanyin hanya mengatakan kalau mereka hanyalah kenalan saja. Dia juga tahu kalau Mu Xuanyin memiliki seseorang di hatinya, tapi sampai sekarang dia tidak mendapatkan informasi tentang orang itu dengan jelas. Iya, kami benar. Pemuda ini cukup menakjubkan, balas Master Sekte Arai mengangguk setuju dengan pendapat Mu Xini. Bing yang hanya tersenyum dan terus memperhatikan tangga langit, dia bahkan tidak peduli dengan perkataan orang lain dengan keponakannya itu, yang jelas di hatinya keponakan dia ini lebih baik dari pemuda yang ikut dalam ujian besar ini. Bab 252. Arti kalimat Lin Tian. Hari kedua, semakin sedikit murid muda di sana yang dapat bertahan melewati tangga langit, bahkan sekarang hanya tersisa kurang dari 5.000 saja. Sial, apa-apaan tangga ini? Ucap murid muda yang agak kesal. Semakin dia naik semakin kuat tekanan yang dia rasakan, bahkan dia juga mengalami beberapa ilusi di tangga sebelumnya. Jika dia tidak segan paksa menahan ilusi itu maka dia pasti akan terjebak di dalam. Contohnya dapat dia lihat dari murid-murid yang dia lewati, ada beberapa matanya terbuka dengan penuh ketakutan, ada juga yang telah tertidur di tangga sambil mengeluarkan air mata. Bahkan ada yang seperti mengalami rasa sakit yang sangat kuat dan tak terhankan di ilusi mereka sendiri. Beberapa pemimpin sekte juga terkejut dengan tangga langit ini, bahkan di hari kedua hanya menyisakan kurang dari 5.000 orang dari ratusan ribu orang di hari pertama. Tangga yang mengerikan, ucap Mu Zuri menghela nafas kagum. Yang lain hanya mengangguk, karena mereka setuju dengan perkataan Mu Zuri. Bing yang masih tenang tersenyum di wajahnya, tak terlihat rasa khawatir atau cemas akan hal yang terjadi di tangga langit. Tiba-tiba Lin Tian membuka matanya, karena bola komunikasinya bergetar. Dia mengeluarkan bola itu di depan banyak orang dan melihat pesan yang ada di sana. Saat dia membaca setengah isi pesan tersebut, membuat dia sedikit mengerutkan keningnya. Saat dia selesai membaca semua pesan itu, dia berteriak dengan marah. B*N*S*T. Teriak Lin Tian membuat semua orang di sana kaget, bahkan Bing yang juga terkejut dengan ekspresi Lin Tian. Yang mereka rasakan hanyalah hawa membunuh yang sangat kuat keluar dari Lin Tian. Ada beberapa orang yang tak tahan dan mulai gemetar. Bing yang melihat hal itu berteriak. Nak, tenanglah, ucap Bing yang sambil berdiri. Lin Tian tersadar dan kembali tenang, dia menatap Bing yang dan berkata. Maaf paman, ucap Lin Tian. Bing yang mengangguk dan kembali duduk lagi. Pemimpin lain mengerutkan kening mereka dan mulai lagi berpikir tentang kekuatan Lin Tian. Anak ini, Master Sekte Nether sedikit mengerutkan keningnya. Lin Tian kembali tenang dan hanya menutup matanya kembali. Dia tidak lagi memperhatikan hal-hal yang ada di luar. Sedangkan ujian tangga langit masih terus berjalan, murid-murid itu pun sudah mulai hampir menaiki tangga ke-700, tapi terlihat di wajah mereka sangat kelelahan. Dia memang luar biasa, pikir Mu Xuanyin melihat Lin Tian yang masih menutup mata seperti tidak ada yang terjadi di sekitarnya. Mu Xuanyin berpikir dia juga harus menjadi lebih kuat agar tidak tertinggal jauh oleh Lin Tian. Dia ingin bisa berbagi hujan dan badai dengan berdiri mengikuti di samping Lin Tian. Dia beristirahat sebentar dan mulai mendaki tangga ke-700, tapi dia juga berpikir belum tentu ada yang bisa mencapai tangga ke-1000 bahkan dirinya juga kurang yakin, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk terus maju. Hal yang sama juga terfikirkan oleh yang lain, dengan tekanan dan beberapa halangan seperti ada tangga elemen seperti es, api, air dan juga angin membuat semua orang di sana tidak optimis akan ada yang berhasil. Sial, ucap Nemso, dia tidak menyangka kalau menaiki tangga ini sangat sulit,
Bahkan dia baru saja mencapai tangga ke-700 sedangkan Mu Xuanyin, Qizong dan Sei Wei berhasil lebih unggul dari dia. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu rencana, dia membentuk gumpalan Qi di tangan kanannya. Hehehehe, tidak ada yang boleh mengalahkanku, ucap Neng Zhou. Dia melemparkan bola Qi itu ke arah murid sekte pedang bernama Tang Ling. Secara jelas dia terkejut karena serangan Neng Zhou yang membuat dia jatuh dan terluka di tangga dia naik. Kau, Tang Ling adalah seorang wanita, saat dia melihat Neng Zhou yang menyerang dia sangat marah. Hehehe, Nona Tang, tidak ada peraturan yang melarang untuk menyerang orang lain di sini, ucap Neng Zhou tersenyum sambil berjalan meninggalkan Tang Ling di tangga tempat wanita itu jatuh. Sialan, teriak Tang Ling. Master Sekte Pedang yang melihat hal itu mengerutkan kening, dia jelas tidak menyukai hal yang dilakukan oleh Neng Zhou. Bahkan Master Sekte dan pemimpin lain juga begitu, tapi hanya Master Sekte Nether yang tiba-tiba tertawa. Hahaha, apa yang dilakukan oleh muridku tidak melanggar aturan, jadi jangan melihat dia seperti itu, karena juga tidak ada peraturan yang melarang saling menyerang di sana, jelas Master Sekte Nether. Mendengar ucapan Master Sekte Nether memang mereka juga merasa benar, karena Lin Tian tidak pernah mengatakan tidak boleh saling menyerang di tangga langit itu. Benar, jika kalian merasa bisa mengalahkan lawan di depan kalian, kenapa tidak? Ini bukan hanya dunia kultivasi saja, ada hal lain yang kalian perlukan untuk menjadi kuat. Ucap Lin Tian yang membuka matanya sambil menatap ke arah tangga langit. Mendengarkan apa yang dikatakan Lin Tian, semua orang di sana kaget dan ikut memikirkan hal apa yang dibutuhkan selain kekuatan di dunia yang seperti ini. Nak, apa hal yang perlu dilakukan selain kekuatan? Tanya Master Sekte Pedang. Kenapa aku harus memberitahu kalian tentang itu? Tanya Lin Tian balik. Bukankah karena kami tidak tahu makanya kami bertanya, balas Master Sekte Arai. Kalian salah, yang harus menjawabnya adalah diri kalian sendiri. Temukan sendiri hal itu, apa yang penting selain kekuatan dalam hidup kalian. Bukan dengan mendengarkan pendapat orang lain, percayalah setelah kamu menemukan hal penting itu, mungkin kamu akan mengerti jalan kultivasi sebenarnya. Jelas Lin Tian dengan tersenyum tenang. Tapi kata-katanya membuat seluruh orang di sana bahkan pemuda yang ada di tangga langit kaget. Pemuda yang terlihat tenang di langit ternyata lebih memiliki pengetahuan daripada diri mereka sendiri yang lebih tua dari mereka. Mencari sendiri, hal yang penting. Fikir Master Sekte S. Master Sekte Pedang diam dan mencoba menyerap kata-kata Lin Tian tadi. Tak lama dia membuka mata dan melihat ke Lin Tian di langit. Hahaha, bagus aku mengerti sekarang. Nak, aku berterima kasih atas nasihatmu, ucap Master Sekte Pedang dengan hagia. Lin Tian hanya tersenyum, mengangguk kepada Master Sekte Pedang, dia tahu orang itu mendapatkan sesuatu pencerahan dari kata-katanya tadi. Selamat Saudara Tang, ucap Bing yang ke arah Master Sekte Pedang. Yang lain tidak mengerti kenapa Master Sekte Pedang berterima kasih kepada Lin Tian, dan juga kenapa Bing yang mengucapkan selamat kepada Master Sekte Pedang. Hahaha. Pedangku yang lama tak maju akhirnya maju karena perkataan keponakanmu Saudara Bing. Aku sangat beruntung bisa datang ke acara ini, ucap Tang San dengan gembira. Bab 253. Semangat juang murid Sekte Langit. Semua orang kecuali pemimpin dan tetua lain tidak terkejut dengan hal itu, karena mereka juga bisa merasakan bahwa arti kalimat Lin Tian merupakan jalan bagi mereka. Di tangga langit Neng Zhou sudah membuat satu murid pedang dan juga satu murid arai terluka di tangga langit. Akibatnya mereka harus memulihkan diri sambil menahan tekanan yang dihasilkan oleh tangga langit. Neng Zhou melihat ke arah Qizong dan Sei Wei, dia tersenyum dan bersiap menyerang keduanya sekaligus. Saudara Qi, kamu maju dulu, biarkan aku menahan dia di sini. Ucap Sei Wei. Biarkan aku saja, ucap Qizong. Tidak, sekarang waktunya tidak banyak, tinggal sehari lagi. Jika di antara kita tidak ada yang bisa maju lebih jauh maka itu akan memalukan bagi sekte kita, ucap Sei Wei dengan serius. Baiklah, kamu berhati-hati, Neng Zhou ini sangat kuat, dia berada di tingkat yang sama denganku, ucap Qizong. Serahkan padaku, setidaknya untuk menahan dia aku bisa, balas Sei Wei sambil tersenyum. Mereka sepakat lalu Qizong maju ke atas dan Sei Wei menunggu Neng Zhou di tangga dia berada. Kamu cukup berani menghentikanku, ucap Neng Zhou. Hanya menahanmu, aku bisa, balas Sei Wei. Sangat sombong, teriak Neng Zhou, dia langsung maju menyerang Sei Wei. Tapi karena tekanan di sana Neng Zhou tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dia
dan itu juga keuntungan untuk Sewi. Boom, boom, pertarungan antar murid generasi muda terlihat di tangga langit, bahkan banyak yang ingin melihat siapa pemenang dari pertarungan antara Neng Zhou dan Sewi. Karena mereka tahu tekanan di tangga langit membuat keduanya seimbang kalau hal kekuatan. Hohoho, sepertinya ini juga keuntungan untuk muridmu Saudara Bing, ucap Long Hutian. Iya, juga karena tekanan di tangga jika itu pertandingan adu kekuatan mungkin Sewi sudah kalah, balas Bing yang sambil tersenyum. Boom, boom, pertarungan keduanya masih berlanjut sampai esok harinya, hal itu membuat Neng Zhou kesal. Sial, minggirlah, ucap Neng Zhou dengan marah. Maaf, aku akan menahanmu di sini sampai ujian selesai, balas Sewi, tapi terlihat wajahnya sudah mulai kelelahan dan ki di sekitar tubuhnya juga mulai kacau. Kau yang memaksaku, ucap Neng Zhou. Dia mengeluarkan sebuah tombak hitam dari cincin spesialnya, lalu mengarahkan tombak itu ke Sewi. Matilah, ucap Neng Zhou. Dia menghilang dan muncul di belakang Sewi. Sewi yang kaget kemunculan Neng Zhou yang di belakangnya langsung mencoba menghindar. Swiss, tapi tetap saja dia terluka karena tebasan tombak Neng Zhou. Sewi melihat lukanya terlihat bahwa hanya luka goresan, dia bersiap menyerang lagi. Tapi tiba-tiba hal aneh terjadi pada tubuhnya, bahkan Lin Tian yang menutup mata melihat yang terjadi pada Sewi. Sewi memuntahkan seteguk darah dari mulut yang membuat Bing yang kaget. Apa yang terjadi? Ucap tetua pertama Sekte Langit dengan heran. Aku tak menyangka senjatamu itu beracun, ucap Sewi dengan lemah. Kau yang memaksaku menggunakannya, bersyukurlah karena kamu dapat mati dengan merasakan senjataku ini, jelas Neng Zhou dengan senyum. Mendengar bahwa senjata Neng Zhou beracun semua orang kaget dan jika itu benar berarti Sewi dalam bahaya. Itulah akibat dari melawanku. Ucap Neng Zhou menaiki tangga langit dan meninggalkan Sewi di sana. Lin Tian yang melihat Sewi kesakitan bersiap untuk membantunya tapi tiba-tiba Sewi berdiri dan berteriak ke arah Lin Tian. Saudara senior jangan, aku masih bisa, ucap Sewi dengan mencoba berdiri meski kakinya gemetar. Kamu yakin? Tanya Lin Tian. Iya, murid Sekte Langit tidak mudah menyerah, walau harus mempertaruhkan nyawaku ini, aku tidak akan membuat sekteku malu. Ucap Sewi yang sudah berdiri dengan ketegasan terlihat jelas di wajahnya. Mendengar hal itu seluruh murid Sekte Langit berdiri dan bersorak pada Sewi. Saudara senior tunjukkan kepada mereka keberanian kita dari murid Sekte Langit. Iya, kami mendukungmu. Bertahan senior. Teriakan demi teriakan terdengar di area ujian itu bahkan para tetua Sekte Langit berdiri dan mendukung Sewi. Hal yang terjadi di sana dilihat oleh orang banyak, dan kekaguman muncul di hati para penonton dan seluruh pemimpin lainnya. Bagus, waktu siang hampir mendekati, bertahanlah, tidak lama sebelum ujian berakhir, mari tunjukkan semangat dari sekte kita, jika bahkan langit menghalangi jalanmu maka mari hancurkan langit itu, teriak Lin Tian. Hancurkan langit. Teriak Sewi mengangkat tangannya meski gemetar. Hancurkan langit, ucap murid Sekte Langit lainnya. Boom, boom, akibat teriakan apra murid Sekte Langit, awan hitam menyebar di sana, membuat semua orang di sana kaget, tapi saat mereka melihat wajah tegas para murid Sekte Langit. Langit jika kau berani menghalangi kami maka aku akan menghancurkanmu, pergilah. Teriak Lin Tian ke langit. Mendengar teriakan Lin Tian langit yang gelap berhenti seperti langit itu mengerti arti perkataan Lin Tian, secara bertahap langit kembali menjadi seperti semula. Ini, semua pemimpin sekte dan keluarga lain kaget dan tak percaya apa yang mereka lihat. Hahaha, bagus, semua murid lanjutkan semangat kalian, Sewi percayalah pada dirimu, kami semua percaya padamu. Teriak Bing yang bahagia. Di hidung, mulut dan telinganya sudah meneteskan darah yang membuat semua orang merasakan kengerian akan semangat juang pemuda itu. Saat itu matahari sudah di atas kepala, saat Lin Tian melihat ke arah matahari, dia berteriak dengan tenang. Waktu habis, teriak Lin Tian, bab 254. Hadiah bagi 10 besar. Semua murid muda di tangga langit akhirnya berhenti melangkah. Mereka ada yang duduk, bahkan ada yang jatuh dan tak bisa bangun lagi. Sepertinya ujian kali ini memang menakutkan, ucap salah satu penonton di sana. Iya, lihatlah banyak yang terluka, dan bahkan mereka yang sudah bertahan lama akhirnya juga tumbang, ucap yang lain. Di tangga langit, Mu Xuanyin berhasil naik ke puncak, diikuti yang kedua oleh Qi Zong, dan ketiga Neng Zhou. Lalu keempat ada Sewi,
kelima murid dari Sekte Arai Yanlo, keenam Sekte Pedang Tangling, ada Long Niu, kedelapan ada murid dari keluarga Hun bernama Huntu, 9 Long Qiao dan ke-10 adalah murid Sekte Langit. Melihat semua orang yang kelelahan di bawah Lin Tian mengeluarkan token lalu menggerakkan tangannya sedikit. Tangga langit yang memiliki tekanan tadi menjadi tangga biasa dan semua murid di bawah bisa merasa lega. Tak lama sebuah cahaya mengeliling semua murid yang di sana. Apa ini? Sangat hangat dan sejuk, ucap Mu Suanyin. Yang lain juga merasakan hal yang sama, bahkan Seiwi yang terluka dan terkena racun tadi bisa sembuh karena cahaya itu. Qizong yang juga memaksa diri karena terluka bisa bergerak lagi dan lukanya juga sembuh. Hal yang sama terjadi pada semua murid di tangga langit yang membuat semua orang yang hadir kaget, tapi yang anehnya itu hanya berlaku kepada 1000 orang pemenang tadi. Jangan kaget, itu termasuk hadiah untuk kalian, baiklah untuk 10 besar ini hadiah kalian, ucap Lin Tian. Lalu 10 pil terbang ke arah ke-10 orang yang terpilih, di saat mereka melihat pil yang di depan mereka sedikit bingung. Itu adalah pil tingkat ke-7 namanya pil tubuh. Ucap Lin Tian dengan tersenyum. Pil tubuh, tingkat ke-7. Bahkan bukan hanya murid di sana bingung, para pemimoin yang ada juga tidak mengerti maksud pil yang diberikan oleh pemuda itu pada murid mereka. Pil itu hanya ada di sekte kami, dan juga hanya beberapa murid inti yang memiliki prestasi bisa mendapatkan pil yang ada di depan kalian. Untuk fungsinya kalian tanyakan pada keponakan, ucap Bing yang lalu diam. Apa, pil yang hanya ada di sekte langit, dan tidak semua murid yang bisa mendapatkan pil itu? Dan kenapa begitu susah mendapatkannya, bukankah itu pil tingkat ke-7? Fungsinya hanya satu, memperkuat tubuh dan darah kalian yang memakai pil tersebut, maksudnya bisa dibilang benar-benar menghapus semua kotoran yang ada pada tubuh kalian, bahkan juga luka pada tubuh kalian sekecil apapun itu akan hilang, jelas Lin Tian. Apa, sial anak ini bercanda, itu bukan hanya satu kegunaan, itu lebih menakjubkan dari pil darah yang dibuat oleh kelompok alkemis kita, ucap seorang tetua dari paviliun alkimia yang duduk di belakang seorang pria parubaya. Dia adalah kepala paviliun alkimia di dunia tersebut, dia pun juga kaget tapi masih bisa tenang tidak seperti tetua lain dari tempatnya. Baiklah, ini hadiah khusus untuk yang pertama, ucap Lin Tian melemparkan sebuah pil ke arah tangga langit. Pil itu terbang ke arah Mu Suanyin berada, saat Mu Suanyin melihat pil yang baru saja datang kepadanya, dia baru sadar dan saat melihat pil lainnya yang datang. Dia tidak dapat berkata apa-apa hanya bisa memikirkan pil apa lagi ini yang datang padanya, dan juga dia bisa melihat pil yang datang padanya itu seperti menguatkan kekuatan jiwanya. Dan juga warna pil ini pun emas bukan putih seperti pil sebelumnya, jadi Dai agak bingung pil apa itu. Itu pil jiwa, pil ke-7 tingkat tinggi, ucap Lin Tian. Pil jiwa, apa-apaan sekte langit kenapa mereka begitu murah hati, sudah mengeluarkan 10 pil tingkat ke-7. Tapi mereka masih mengeluarkan pil ke-7 lainnya apalagi itu tingkat tinggi, pikir semua orang di sana. Pil jiwa kalian tahu bukan kegunaannya, ucap Lin Tian dengan tenang. Tentu semua orang tahu apa kegunaan pil jiwa, itu khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa seorang seniman bela diri. Tapi bukan hanya untuk meningkatkan jiwa saja, di saat kalian menerobos ke alam abadi maka jiwa kalian akan sepenuhnya lebih kuat dari jiwa seorang di tingkat kedua alam abadi, ucap Lin Tian lagi. Mendengar kegunaan lain dari pil jiwa itu membuat semua orang di sana hanya bisa terbujur lemas, dan tak berdaya. Saudara Bing, bukankah hadiahmu terlalu murah hati? Tanya Master Sekte Pedang. Hahaha, tidak, itu bukan hadiah dari sekteku, jadi tidak ada ruginya bagiku, ucap Bing yang sambil tersenyum. Maksudmu, Master Sekte S melihat ke arah Lin Tian. Benar, ini pil yang kubuat khusus sendiri, aku memang telah melakukan beberapa perubahan terhadap resep pilnya, ucap Lin Tian tenang dan santai seperti tidak ada hal yang perlu dibanggakan. Tapi hal yang fikir seperti itu membuat semua orang di sana hampir tercekik sampai mati, bukankah pemuda ini berarti seorang alkemis? Fikir mereka. Dan dia seolah-olah tidak peduli memberikan hadiah pil itu kepada para murid di sana. Nak, jika boleh tahu tingkat berapa kamu? Ucap Master Paviliun Obat. Terakhir aku berhasil membuat pil tingkat ke-9, dan mungkin aku bisa membuat pil kelas bumi, jawab Lin Tian tenang. Apa? Master Paviliun berdiri karena kagetnya, dia saja baru saja bisa membuat pil langit tapi pemuda ini bisa membuat pil bumi di usianya yang masih semuda ini. Tapi saat keterkejutan orang-orang di sana masih berlangsung,
1000 token terbuat dari kayu muncul di depan murid-murid yang masuk dalam 1000 orang tersebut. Melihat token itu semua orang di sana agak kebingungan untuk apa token ini. Sudah ujian babak pertama berakhir di sini, di setiap kalian pasti melihat token yang telah muncul itu berfungsi untuk ujian kedua kalian. Token itu kalian harus simpan dan juga token itu hanya dapat dipakai oleh orang yang mendapatkannya, tidak bisa diganti dengan orang lain. Jika diambil oleh orang lain maka token itu akan hilang atau kembali ke pemilik aslinya secara otomatis, jelas Lin Tian. Mendengar bahwa token ini untuk ujian kedua, semuanya menghela nafas. Ujian kali ini cukup kejam, mereka tidak tahu ujian kedua akan seperti apa nanti. Bahkan Mu Xuanyin hanya bisa menggelengkan kepala saat melihat pria yang dia cintai itu, tapi dia merasa senang memiliki pria seperti Lin Tian, dan dia juga bangga dengan hal yang dia lakukan sekarang. Baiklah, babak kedua akan dimulai besok, walaupun kalian sudah sembuh tapi energi kalian masih lemah dan butuh istirahat. Besok hidup dan mati hanya kalian sendiri yang menentukan, jelas Lin Tian serius. Bab 255. Akhir dari ujian pertama. Mendengar perkataan Lin Tian, para murid yang ikut dalam ujian kedua agak takut, padahal dapat dilihat dari ujian tangga langit. Hanya 1000 orang yang bertahan bisa sembuh berkat cahaya dari tangga langit, dan lebih dari ratusan ribu orang yang gagal masih ada terluka parah, bahkan mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk sembuh. Nak Lin, kenapa tidak kita lanjutkan sekarang ujiannya? Tanya Master Sekte Pedang. Lin Tian melihat ke arah para pemimpin di atas yang sedang menatapnya dengan penasaran. Jika mereka melanjutkan sekarang maka kebanyakan dari mereka sesaat dimulai akan mati di ujian kedua ini, jelas Lin Tian dengan tersenyum. Seberbahaya itukah ujian kedua? Tanya Master Sekte S. Biarkan mereka istirahat buat hari ini, dan juga aku ingin mereka memilih sendiri, apakah akan lanjut atau berhenti, ucap Lin Tian dengan serius. Mendengar perkataan Lin Tian semua orang di sana kaget, bahkan Bing yang juga tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Tian besok. Baiklah, istirahat dengan baik, sampai bertemu besok, kata Lin Tian sebelum terbang menuju ke Sekte Langit di bawah banyak mata yang memandang dia. Saudara Bing, apakah kamu tahu ujian apa yang akan dilakukan besok? Tanya Master Sekte Arai dengan serius. Pemimpin dan tetua lain juga memandang Bing yang ingin meminta penjelasan juga padanya. Jangan kalian tanyakan padaku, aku bahkan tidak tahu ujian apa yang akan ditunjukkan oleh keponakanku itu, jelas Bing yang agak mendesah. Kenapa begitu? Apa saudara Bing dan tetua di sektemu tidak ikut merencanakan ujian ini? Tanya Master Sekte S dengan wajah yang cemberut. Semua orang dapat mendengar perkataan para pemimpin di atas, jadi saat Master Sekte S menanyakan pertanyaan lagi mereka menunggu jawaban Bing Yang. Jangankan ikut, bahkan seluruh peraturan tidak ada dari kami yang merencanakannya, hanya keponakanku yang tahu karena dialah yang membuat sendiri ujian kali ini, jelas Bing Yang agak mendesah. Mendengar bahwa hanya Lin Tian yang mengetahui ujian yang akan dilakukan besok semua orang tidak bisa tidak mengagumi pemuda tadi. Dia mengatur peraturan ujian, dia juga yang membuat ujian kali ini sendiri. Ini apakah bisa dilakukan oleh pemuda yang berumur kurang 20 tahun? Fikir mereka. Bahkan Mu Xuanyin tak dapat berkata apa-apa lagi, hal yang dilakukan pria yang dia cintai bahkan lebih menakjubkan dari yang dia fikirkan. Lalu, bagaimana murid kami mempersiapkan ujian besok? Tanya Master Sekte Nether dengan serius, dia juga kebingungan. Dari 1000 orang hampir semua murid 5 sekte yang masuk ke daftar 1000 untuk ikut ujian kedua. Tadi dia bukannya sudah memberi beberapa bocoran dengan ujian besok, persiapkan diri kalian saja, dan juga pilihlah mau ikut atau tidak besok, jelas Bing yang berdiri dan berkata kepada semua orang di sana. Pemimpin lain juga hanya bisa mengangguk setuju, dan tak banyak bicara lagi. Setelah beberapa saat semua pemimpin dan tetua di sana pergi kembali ke tempat mereka masing-masing. Bing yang juga kembali ke sekte, dia memanggil seluruh tetua untuk melakukan rapat bersama dengannya. Karena dia mendapatkan pesan dari Lin Tian yang mengatakan bahwa dia ingin membicarakan sesuatu, jadi setelah kembali di siang itu juga semua tetua tingkat tinggi dikumpulkan dalam aula tersebut. Tentu ada Lin Tian yang duduk di samping Lin Hao. Setelah melihat semua tetua berkumpul, Lin Tian berdiri di tengah aula lalu menceritakan pesan yang dia dapat dari Su Kun dan yang lainnya. Mereka mengatakan beberapa minggu lalu bertempur melawan 2 Jenderal Yimo di sebuah tempat terpencil, dan saat bertarung Su Kun menyadari bahwa beberapa orang yang berpakaian hitam tersebut mengeluarkan aura yang tak seperti Yimo. Dan juga kekuatan yang mereka keluarkan setidaknya tidak lebih lemah dari puncak alam ilahi ke atas,
walaupun Su Kun tidak terlalu mengetahui teknik dan seni bela diri mereka. Tapi ketiga orang itu curiga kalau ada ikut campur tangan sekte lain yang bekerja sama dengan Yimo, maka dari itu hal-hal seperti apa yang dilakukan Yimo dapat tertutup selama ini. Mendengar perkataan Lin Tian semua orang di sana kaget, bukankah berarti kemungkinan terbesar ada sekte Supuer yang telah lama bekerja sama dengan Yimo? Nak, menurutmu siapa atau sekte apa yang mengkhianati dunia kita ini? Ucap Bing yang mengepalkan tangannya. Lin Tian hanya menggelengkan kepala karena dia pun tidak tahu, dan tidak ada petunjuk lain tentang sekte mana Yage melakukannya. Sepertinya informasi kita masih minim, jelas Laolu. Semua orang setuju dengan perkataan Laolu, memang mereka kekurangan informasi yang berguna sekarang. Itu tidak perlu difikirkan untuk sekarang, nanti kita akan tahu siapa yang berani mengkhianati dunia kita ini, jelas Lin Tian dengan serius. Iya kamu benar, jadi ada lagi yang akan kamu katakan pada kami? Tanya Bing Yang. Iya, soal ujian besok aku serahkan kepada paman kedua, biarkan mereka masuk ke dunia 1000 pedang kita, ucap Lin Tian. Kamu ingin mereka masuk ke sana? Bukankah sama saja mengirim para murid itu mati? Ucap Bing yang serius. Dunia 1000 pedang? Itu hanya nama bagi dunia yang dipenuhi binatang iblis yang biasanya digunakan untuk mencari poin bagi murid inti, dan juga hanya orang-orang di alam abadi yang diperbolehkan masuk. Karena tempat itu sangatlah berbahaya daripada dunia lain yang mereka miliki di Sekte Langit, dan sekarang Lin Tian ingin ujian dilaksanakan di sana. Bukankah semua orang akan membenci sekte mereka jika banyak murid yang terbunuh? Itu tidak perlu dikhawatirkan, sebelum ini aku telah meminta leluhur tua untuk membantu mengubah dunia tersebut. Kan dunia itu dibuat oleh leluhur tua jadi lebih mudah baginya untuk mengubah sesuai keinginan dirinya sendiri, jelas Lin Tian. Lalu Lin Tian juga menjelaskan kenapa dia memakai tempat itu sebagai ujian, dan setelah mengetahui bahwa dunia pedang telah diubah dan hanya bisa dimasuki oleh alam ilahi ke bawah dan juga monster di sana paling tinggi hanya di alam abadi tingkat pertama. Para tetua di sana sedikit lega, tapi mereka juga sedikit merasa bahwa bagaimanapun dunia itu sangat mengerikan, jadi kemungkinan korban besok pasti akan banyak. Maka itu Lin Tian meminta mereka untuk berpikir satu hari ini jika ingin melanjutkan ke ujian kedua. Lalu Lin Tian juga menjelaskan kalau sistem pemenang besok dilakukan dengan cara poin. Di malamnya Lin Tian pergi dari sana dan menyerahkan semuanya kepada Bing Yang dan yang lain, karena dia telah memberikan hak dan semua rencananya kepada mereka. Bing Yang tidak menolak dan mengangguk, jadi besok jika dia ditanya lagi oleh para pemimpin lain dia bisa menjawab pertanyaan mereka dengan baik. Bab 256. Membantu memulihkan Qi. Malam itu para tetua lain mulai mengatur peraturan untuk besok, karena Lin Tian menyerahkan semuanya kepada mereka sendiri. Akibatnya beberapa tetua yang merasa bisa menikmati kedamaian selama acara besar tidak dapat seperti kemarin lagi, mereka terpaksa juga ambil bagian dari ini. Ada juga beberapa tetua seperti tetua puncak salju yaitu dua saudari dari Lin Qier yang semangat untuk membantu, karena mereka berpikir tidak baik jika hanya diserahkan kepada Lin Tian saja. Mereka mengerti Lin Tian harusnya diberikan waktu untuk beristirahat jadi malam itu mereka semua tidak ada inak menganggur untuk mempersiapkan ujian besok. Di tempat lain, setelah Lin Tian keluar dari aula di Sekte Langit, dia langsung terbang keluar dengan terbang, tapi Lin Tian tidak kembali ke rumahnya, dia pergi ke arah lain di Sekte Langit, tak jauh setelah dia merasa tidak ada orang, dia menutup matanya dan merobek ruang di sana. Dia masuk dan menghilang di robekan ruang tersebut. Tak lama setelah dia menghilang ruang yang robek itu kembali normal. Di tempat lain, ada seorang wanita cantik yang sedang bersemedi menutup matanya, dapat dilihat dia sedang memulihkan kekuatannya di sana. Tak lama dia merasakan sesuatu membuka matanya, dan melihat ke arah tertentu di kamarnya. Siapa? Ucap perempuan itu sambil siaga. Tak lama ruang di sana robek dan sesosok pemuda keluar dari ruang itu, saat melihat siapa sosok yang muncul, wanita cantik itu tersenyum. Tentu wanita itu adalah Mu Xuanyin dan pemuda tersebut Lin Tian yang tadi menghilang dalam robekan ruang. Apa kabarmu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum lembut. Aku baik-baik saja, jelas Mu Xuanyin yang tidak memakai cadar di kamarnya. Mendengar itu Lin Tian mengangguk, dia mendekat ke Mu Xuanyin, setelah dia dekat dia langsung memeluk Mu Xuanyin. Maaf, apa kamu baik-baik saja? Apa ada yang terluka? Tanya Lin Tian dengan lembut. Mu Xuanyin yang tiba-tiba dipeluk Lin Tian agak kaget dan kaku, tapi perlahan dia tenang dan memeluk Lin Tian juga. Aku tidak apa-apa,
kenapa kamu ke sini? Tanya Mu Xuanyin bingung sambil melepaskan pelukannya. Lin Tian yang telah melepaskan pelukannya dari Mu Xuanyin agak bingung untuk menjawab. Dia sedikit bingung untuk sementara waktu, lalu tak lama dia mengangguk dan duduk di tempat tidur Mu Xuanyin. Kesini, duduk dulu, ucap Lin Tian memberi perintah kepada Mu Xuanyin yang masih berdiri. Mu Xuanyin yang bingung hanya mengangguk lalu duduk di samping Lin Tian. Ada apa? Tanya Mu Xuanyin. Lin Tian hanya tersenyum lalu dia memegang pundak Mu Xuanyin. Dia mencium kening Mu Xuanyin dan berkata, kamu butuh istirahat, jangan terus berlatih, hal itu tidak baik, ucap Lin Tian yang melihat Mu Xuanyin kemerahan. Mu Xuanyin tidak mengerti apa maksud Lin Tian dengan memintanya istirahat. Tanpa sadar dari tangan Lin Tian yang di bahu Mu Xuanyin, aliran energi masuk ke tubuh Mu Xuanyin secara perlahan. Entah kenapa dia tiba-tiba mulai merasa mengantuk, semakin dia berusaha membuka mata maka kantuknya akan semakin menjadi. Apa yang kamu lakukan? Tanya Mu Xuanyin yang mulai tidak sadar. Tidurlah, besok adalah ujian terberat bagimu, aku akan membantu menyembuhkan energimu yang hilang, ucap Lin Tian perlahan. Mendengar apa yang akan dilakukan Lin Tian, Mu Xuanyin hanya mengangguk dan benar-benar tertidur. Lin Tian dengan hati-hati memindahkan Mu Xuanyin ke kasur, agar dia merasa lebih nyenyak. Lalu Lin Tian memegang tangan Mu Xuanyin dan mulai menyalurkan energi ke tubuh Mu Xuanyin. Perlahan energi Lin Tian masuk ke tubuh Mu Xuanyin, dan energi Mu Xuanyin yang tadi masih lemah sudah mulai pulih secara bertahap. Setelah beberapa jam, akhirnya energi Mu Xuanyin telah pulih sepenuhnya. Lin Tian tersenyum. Kamu adalah wanitaku, aku tidak akan biarkan apapun yang terjadi, jadi walaupun apa yang aku lakukan sekarang kepadamu, itu tidak bisa dibilang curang dalam ujian, ucap Lin Tian. Dia lalu memasangkan gelang yang ada di tangannya pada Mu Xuanyin. Gelang itu bukan gelang biasa, Lin Tian membuat gelang itu khusus untuk bisa melindungi si pemakai gelang tersebut. Bahkan jika pemilik diserang oleh seorang abadi puncak maka dia tidak akan terluka, dan juga gelang ini memiliki fungsi lain yaitu bisa menteleport si pemakai apabila benar-benar dalam bahaya secara otomatis. Setelah memakaikan Mu Xuanyin gelang ke tangannya, Lin Tian tersenyum sambil menyentuh wajah Mu Xuanyin. Dengan ini, aku bisa datang dan menyelamatkanmu jika benar-benar dalam bahaya, ucap Lin Tian. Dia masih menemani Mu Xuanyin sampai matahari terbit, sebentar dia melihat wajah Mu Xuanyin, dia mencium pipi Mu Xuanyin lalu berbalik merobek ruang di sana dan menghilang. Tok. Saudari, apa kamu sudah bangun? Ayo cepat. Kalau tidak kita akan terlambat, ucap suara dari luar pintu kamar Mu Xuanyin. Mendengar ketokan pintu Mu Xuanyin bangun, dan tanpa sadar dia merasa aneh kenapa dirinya tertidur tadi malam. Sesaat dia merasakan kekuatannya sudah pulih kembali, dia tidak percaya dengan apa yang dia rasakan. Tak lama dia baru ingat kalau Lin Tian yang melakukannya, saat dia melihat ke tangannya ada gelang yang terlihat cantik di tangannya. Mu Xuanyin tersenyum dan tahu kalau gelang itu dari Lin Tian. Kenapa pria itu pergi tanpa pamit? Pikir Mu Xuanyin. Tok. Saudari, teriak suara di pintu menyadarkan Mu Xuanyin. Iya, tunggu saudari Wu, ucap Mu Xuanyin. Dia berdiri dan memasang kembali cadarnya, dan baru membuka pintu, terlihat di sana ada Wu Xin yang menunggunya di luar. Saudari, ayo pergi katanya ada pengumuman tentang ujian kedua pagi ini, ucap Wu Xin sambil menarik tangan Mu Xuanyin. Tunggu, ucap Mu Xuanyin. Tidak ada tunggu-tunggu, jika terlambat posisi terbaik untuk melihat Tuan Muda Lin akan diambil orang. Ucap Wu Xin menarik Mu Xuanyin dengan keras. Mu Xuanyin bingung tapi dia tidak melawan saat ditarik Wu Xin, sambil menuju lapangan tempat berkumpul para murid yang lulus ujian pertama. Tak lama mereka sampai di tempat berkumpul para murid yang akan mengikuti ujian kedua. Saudari Wu, teriak suara perempuan, ayo ke sana. Hehehe, saudari Musier telah mendapatkan tempat. Ucap Wu Xin sambil menarik Mu Xuanyin lagi ke tempat suara Musier. Mu Xuanyin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengikuti Wu Xin yang menarik tangannya. Untung kalian cepat, ucap Musier. Hehehe, aku terlambat karena membangunkan saudarimu tadi, ucap Wu Xin. Musier bingung, apa Mu Xuanyin tertidur? Tapi itu tidak mungkin karena setaunya saudarinya ini sangat rajin berlatih dan juga tepat waktu. Mu Xuanyin hanya diam dan tidak menjawab, dia hanya menatap ke arah tempat para pemimpin sekte dan keluarga berada. Tapi dia tidak melihat Lin Tian di sana, jadi dia merasa aneh,
kenapa Lintian tidak ada di sini sekarang? Apa dia kelelahan karena membantuku semalam? Fikir Mu Suanyin. Bab 257. Aturan ujian kedua. Sesaat semua orang masih menunggu, tak lama baru beberapa tetua sekte langit muncul di sana, yang memimpin anehnya bukan Lintian. Baiklah, hari ini ujian kedua akan dimulai, tapi sebelumnya kami akan bertanya sekali lagi pada kalian, ucap Lao Lu yang memimpin. Semua murid muda di sana bingung, dan hanya menatap ke arah Lao Lu, apa yang ingin ditanyakan oleh Lao Lu kepada mereka. Di ujian kali ini kalian akan masuk ke salah satu tempat pelatihan murid kami, namanya Dunia Pedang. Ucap Lao Lu. Mendengar hal itu semua murid muda masih bingung, apa itu Dunia Pedang. Bahkan beberapa pemimpin juga sedikit mengerutkan kening. Dunia Pedang adalah tempat di mana biasanya murid inti atau beberapa tetua sering berlatih di dalam, dan bisa dibilang tempat yang sangat berbahaya bagi seorang ahli alam ilahi seperti kalian. Biasanya kultivasi terendah yang bisa masuk adalah alam abadi awal serensah rendahnya, ucap Lintian yang tiba-tiba muncul di samping Bing Yang. Mendengar hal itu jantung semua murid di sana kaget dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar, bukankah Sekte Langit hanya mengirim mereka mati kalau begitu? Nah, kalau begitu kenapa ujiannya harus di sana? Tanya Master Sekte Pedang dengan serius. Tenang. Tempat itu sekarang telah diubah oleh leluhur tua kami, setidaknya itu tidak lagi bahaya bagi alam di bawah abadi, tapi ya bukannya tidak berbahaya, jelas Lintian. Dia menatap Lao Lu. Lao Lu tahu apa yang dimaksud Lintian dan mengangguk, dia kembali menatap para murid yang akan ikut itu. Di dalam memang banyak bahaya, tapi setidaknya monster ataupun makhluk lain di dalam sana hanya sekuat alam ilahi sekarang, jadi kalian tidak perlu khawatir, ucap Lao Lu. Lalu bagaimana ujian kedua akan dilakukan? Tanya seorang murid di sana. Mudah, kalian kemarin mendapatkan token kan? Kalian bisa melihat di sana ada angka di setiap token kalian, angka tersebut berbeda-beda sesuai peringkat kian, jelas Lao Lu. Semua murid di sana melihat token mereka, benar yang dikatakan Lao Lu ada angka yang tertulis di token tersebut. Yang paling tinggi adalah Mu Suanyin mendapatkan 50 angka, dan terendah adalah 10 angka. Kali ini hanya 100 orang yang akan maju ke babak ketiga, dan syaratnya gampang, kumpulkan sebanyak-banyaknya poin di token kalian itu, ucap Lao Lu sambil tersenyum. Mengumpulkan poin, bukankah mereka harus saling menyerang satu sama lain untuk mengumpulkan poin? Fikir mereka. Ingatlah, jika kalian ingin menyerah kalian tinggal menghancurkan token di tangan kalian, maka akan ditransfer keluar dari dunia itu, ucap Lao Lu sambil dia mengangguk kepada Lintian. Mendengar hal itu murid di sana mulai mengerti, setidaknya mereka mempunyai penyelamat diri jika di dalam nanti. Lintian yang melihat semua murid muda itu agak tenang dan merasa tidak terlalu sulit hanya tersenyum dan masih berdiri di belakang Bing Yang. Nah, lebih baik kamu memperjelas dunia yang mereka masuk, ucap Bing Yang dengan akal ilahinya. Aku tahu paman, balas Lintian. Dia langsung terbang menuju Lao Lu, memberi hormat kepada Lao Lu dan tetua lainnya baru menatap murid muda di lapangan. Aku akan izinkan kalian bertanya dua hal, ucap Lintian. Semua murid muda itu hanya diam, mereka tidak ada yang ingin menanyakan lagi karena sudah jelas peraturannya diterangkan oleh Lao Lu. Apakah ada cara lain mendapatkan poin? Tanya Tang Ling kepada Lintian. Tentu ada, dengan cara membunuh makum yang ada di sana, atau mendapatkan herbal atau harta di dalam, otomatis hal yang kalian pegang akan jadi nilai di token kalian. Dunia itu telah diatur khusus untuk ujian kali ini, jelas Lintian. Murid di lapangan mulai mengangguk mengerti, mereka tak menyangka kalau masih ada cara mendapatkan poin selain menyerang satu sama lain, jadi dengan itu mereka dapat bertahan dengan berkelompok. Satu lagi, ada yang ingin ditanyakan lagi. Ucap Lintian, apa makhluk paling kuat di dunia pedang? Tanya Mu Suanyin yang menyebabkan semua murid di sana kaget. Mereka baru sadar ini adalah pertanyaan yang paling penting untuk mereka. Setidaknya paling kuat adalah di alam abadi tingkat pertama, jadi aku hanya mengingatkan, token hanya bisa menyelamatkan kalian saat kalian menghancurkannya, tapi jika kalian mati sebelum token dihancurkan maka kalian benar-benar mati, jelas Lintian dengan serius. Tak ada yang berbicara lagi, mereka memikirkan tentang jelasan Lintian, jika mereka mati di dalam maka tidak ada yang bisa disalahkan. Dan juga dunia pedang tidak bisa dimata-matai, jadi kami sudah membuat tempat nilai sesuai nama murid yang ikut, otomatis setiap poin kalian akan muncul dan dapat dilihat oleh orang-orang di sini.
Ucap Lin Tian sambil menunjuk sebuah batu besar yang bertuliskan seluruh nama 1000 murid yang ikut itu. Melihat batu besar yang bertuliskan nama-nama murid di sana membuat mereka mengerti bahwa dunia pedang tidak bisa diperlihatkan, jadi jika para murid mati di dalam maka hanya mereka yang membunuh atau melihat yang akan tahu. Ada beberapa murid muda yang ragu, tapi pada akhirnya semua murid di sana memutuskan untuk ikut. Mereka yakin jika dapat menghindar dari murid kuat lainnya maka mereka bisa selamat. Dan juga menurut penjelasan Lin Tian, di dalam pasti menyimpan banyak harta, jadi karena itulah mereka memutuskan ikut. Jadi, untuk membuat adil, kami khususkan kali ini kekuatan kalian semua saat masuk berada di alam ilahi, ucap Lin Tian secara mendadak. Hal itu membuat murid yang berada di 20 besar kaget, karena kebanyakan dari mereka adalah alam ilahi tingkat ke-8 dan ke-6 paling rendah. Ini, dunia memang tidak adil, tapi kalian yakinlah, di sana adalah tempat penuh energi yang murni, jadi itu juga keberuntungan kalian, jika setelah dari dalam kalian naik ke tingkat lain, jelas Lin Tian. Lalu Lin Tian mundur dan berdiri di belakang Lao Lu. Karena tidak ada yang memutuskan mundur maka kalian akan kutransfer langsung ke dalam dunia pedang, tapi saat itu kalian akan ditransfer acak. Jadi bersiaplah, jelas Lao Lu. Lalu dia mengangguk kepada Bing Yang yang sedang duduk. Baik, ujian kedua mulai. Teriak Bing Yang sambil berdiri dari kursinya. Lao Lu membentuk segel bersama dengan beberapa tetua yang ada di belakangnya. Semua tetua itu adalah Grandmaster Arai dari Sekte Langit. Lalu tak lama semua murid di lapangan langsung menghilang. Mereka ditransfer langsung menuju dunia pedang menggunakan arai khusus yang dibuat oleh para tetua itu. Semoga kamu baik-baik saja, ucap Lin Tian agak cemas memikirkan Musuanyin. Bab 258. Hari pertama dunia pedang. Ah, teriak Lin Tian, ada apa nak? Tanya Lao Lu yang kaget. Paman, kita lupa memberitahu berapa lama ujian ini berlangsung, ucap Lin Tian sambil menepuk dahinya. Mendengar itu Lao Lu juga baru sadar, dia lalu cepat-cepat menggerakkan tangannya, dan mengirimkan suara ke seluruh murid yang ada di dalam dunia pedang. Waktu ujian adalah 7 hari, ucap Lao Lu. Setelah itu tak lama wajahnya terlihat pucat, Lin Tian langsung mengeluarkan pil dan memberikannya ke Lao Lu. Paman, telanlah, ucap Lin Tian. Lao Lu mengangguk dan menelan pil yang diberikan Lin Tian, tak lama tubuh Lao Lu yang terlihat pucat kembali seperti semula. Efeknya bagus, dan sepertinya tidak ada masalah dengan pil penyembuh yang aku buat ini, ucap Lin Tian dengan tangan di dagu sambil melihat Lao Lu yang baru pulih. Nak, kau menjadikan pamanmu percobaan lagi, ucap Lao Lu dengan marah. Ah, gawat, paman, aku pergi dulu. Tanpa menunggu balasan dari yang lain, dia langsung terbang dengan cepat meninggalkan tempat itu. Lao Lu yang melihat Lin Tian kabur, sangat kesal dan bersiap untuk memberi anak itu pelajaran. Saudara kedua, ucap Bing Yang. Lao Lu baru sadar kalau dia ada di depan banyak orang. Kamu tertipu lagi, ucap Bing Yang dengan senyum mengejek. Saudara pertama, aku tadi sedikit lengah, biasanya bukankah kamu sering yang ditipu, balas Lao Lu. Sial, aku akan memberi anak itu hukuman, tanpa menunggu lagi dia terbang mengejar Lin Tian. Orang-orang yang melihat keduanya pergi tak dapat berkata apa-apa, walau Lao Lu terlihat marah tapi sebenarnya dia hanya kesal saja karena jatuh bahan uji coba Lin Tian. Saudara Bing, sepertinya Lin Tian sangat berharga bagi kalian, ucap Master Sekte Nether. Tidak, kamu salah, jawab Bing Yang. Bukankah begitu, kalian memperlakukannya dengan sangat baik di sini, ucap Master Sekte S. Dia adalah keluarga kami, jadi wajar jika keluarga dekat seperti itu. Kekuatan memang penting tapi jika kekuatan tidak digunakan untuk melindungi keluarga atau orang-orang dekat kita, apa gunanya itu? Jelas Bing Yang sambil menatap langit. Dibandingkan dulu dia yang selalu terobsesi dengan kekuatan, dia merasa hidupnya lebih jelas dan lebih baik sejak ada Lin Tian di Sekte Langit. Bukan hanya dia, semua tetua lain juga mengangguk setuju, karena mereka merasakan hal yang sama dengan Bing Yang. Mendengar penjelasan dari Bing Yang seluruh orang yang ada di sana kaget, dari mereka sekarang tahu kenapa Sekte Langit tetap bisa menjadi Sekte Super sampai sekarang. Karena itu adalah ikatan hubungan mereka yang sangat kuat, dibandingkan sekte lain Sekte Langit lebih baik kalau soal hubungan dari yang lain. Di dalam dunia pedang, Musuanyin muncul di suatu tempat dalam dunia tersebut, dia masih terbang sambil memikirkan rencana selanjutnya. Waktu ujian adalah 7 hati, teriak sebuah suara keras terdengar di telinga Musuanyin. Musuanyin langsung berhenti di tempat,
dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Menurut peraturan, poin bisa didapat dengan cara mengalahkan lawan atau dengan membunuh monster iblis yang ada di sini, bisa juga dengan mendapatkan item atau tumbuhan obat, ucap Mu Xuanyin. Lalu, kita coba mencari monster untuk menaikkan poin. Tegas Mu Xuanyin, dia langsung terbang menuju arak arwah terdalam di sana. Sepanjang jalan Mu Xuanyin banyak menemukan beberapa monster tingkat yang lebih rendah, dia akhirnya tahu dengan poin yang didapatkan setiap monster seperti tingkat keempat hanya dapat 5 poin, dan seterusnya ke tingkat kalangan monster yang lebih tinggi akan berbeda sebanyak 10 poin. Dia terus menelusuri hutan di sana, sampai satu harinya itu dia telah mendapatkan setidaknya 100 poin, dengan ditambah poinnya berjumlah 150 poin. Di malamnya dia mencari goa di sekitar sana untuk beristirahat dan bersembunyi, karena setahu dia monster-monster di sana akan lebih aktif saat malam hari. Dia menutup mata dan dengan tenang bermeditasi di dalam goa, karena dia telah memasang formasi kecil agar saat ada yang masuk dia dapat mengetahuinya. Sial, mereka hanya punya sedikit poin, ucap Nengso. Kau berani membunuh kami, ucap pria muda yang sudah sekarat di tempat itu. Hahaha, kau tidak tahu peraturan di sini. Yang kuat dialah yang akan bertahan, ucap Nengso dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Kau, Swiss. Kepala pemuda itu lepas dari tubuhnya, dan dia mati dengan penyesalan. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan ikut ujian kedua. Hehehe, 100 poin, cukup bagus, walau belum bisa mengejar wanita itu, ucap Nengso dengan wajah marah. Dia mengerti dunia ini menekan kekuatannya, dan membuat orang-orang yang berada di puncak alam langit memiliki kekuatan sebanding dengan alam ilahi pertama. Tapi walaupun begitu, kekuatan dari murid kuat dari 5 sekte besar dan keluarga tersembunyi biasanya lebih kuat dari lawan setingkat mereka. Waktunya memulihkan diri, besok mari mencari mangsa lagi, sekalian aku mencari para juniorku di sini, pikir Nengso. Tanpa pikir dia langsung mencari tempat persembunyian dan memulihkan kekuatannya juga. Di tempat lain ada beberapa orang yang sedang berkumpul, tampak salah satunya adalah Long Qiao adik Long Aotian. Dia bersama Long Niu, Long Hei, Qizong dan Seiwi, dan ada beberapa murid sekte langit serta keluarga Long yang berhasil masuk 1000 besar. Saudara Qi, bagaimana besok rencana kita? Tanya Long Niu. Mari bagi jadi 2 kelompok, karena jika kita pergi sendirian maka itu akan jadi makanan empuk bagi yang lain, terutama sekte Nether, jelas Qizong. Yang lain tidak membantah, bagi mereka Qizong cocok jadi pemimpin mereka saat ini. Bahkan Long Qiao juga hanya mengangguk sambil menatap Qizong. Iya, dan cobalah bergabung dengan murid sekte es lain, jika kalian menemukan Mu Xuanyin ajak dia bergabung bersama kita, ucap Seiwi. Semua setuju, karena sekte langit dan sekte es memiliki beberapa persahabatan, jadi wajar jika bekerja sama. Tapi saudara Lin pernah bilang berhati-hati kepada wanita bermarhasin, ucap Qizong membuat yang lain kaget. Kenapa sepupu meminta kita berhati-hati terhadap wanita itu? Tanya Long Qiao tidak mengerti. Kami kurang tahu, saat itu hanya tetua yang mengatakan kepada kami, jelas Qizong. Jika begitu kata saudara Lin berarti wanita itu berbahaya, maka kita harus berhati-hati, jelas Long Niu yang mengerti tentang sifat Lintian. Jika wanita itu benar kejam, maka aku akan kejam, jelas Long Qiao dengan serius. Sejak kejadian di keluarganya, sifat Long Qiao sudah berubah total, sekarang dia sangat disukai oleh keluarganya dengan sifat lembut dan tegasnya. Baiklah, mari istirahat bergantian malam ini, ucap Qizong. Iya, di hari pertama sudah beberapa murid muda yang mati di dunia pedang, entah itu karena monster di sana atau karena dibunuh, jadi mulai besok mungkin akan terjadi kematian yang lebih dari hari pertama. Bab 259. Percayalah padaku, di dalam goa tempat Mu Xuanyin berada, dia membuka matanya dan bersiap untuk menjelajahi dunia pedang lagi. Masih tersisa 6 hari lagi, ucap Mu Xuanyin dengan tenang. Dia terbang menuju arah dalam area dunia pedang, kadang-kadang dia akan menemukan beberapa monster, tapi anehnya dia merasa kenapa tidak menemukan orang lain di sejak dia datang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak menemukan siapapun di sini? Pikir Mu Xuanyin kebingungan. Di lapangan tempat semua orang berkumpul, mereka melihat ke tempat peringkat yang disiapkan di sana. Tertulis di sana, Mu Xuanyin berada di peringkat pertama diikuti oleh Nengso, di bawahnya ada Qizong, Seiwi, Long Niu, Long Qiao, Tang Ling, Yan Lao, dan Hun Liu,
dan Tusun. Tapi ada beberapa sekte tingkat 1 yang melihat nama muridnya yang telah padam, dan mereka pun merasa ada yang aneh. Ada juga beberapa yang merasakan sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Mereka yang namanya telah padam, berarti sudah mati. Jika seseorang hanya kehilangan poin, nama mereka akan tetap menyala dan hanya poin mereka yang 0, jelas Bing Yang dengan tenang. Tapi akibat perkataan Bing Yang, banyak dari mereka yang mengenal dan keluarga murid tersebut terjatuh lemah tak berdaya, dan bahkan ada yang menangis sampai mereka pingsan. Para pemimpin sekte dan tetua yang duduk bersama dengan Bing Yang, yang masih tenang, seperti hal itu sudah alami bagi mereka. Ini baru hari pertama, entah apa yang terjadi di 6 hari selanjutnya, desah Master Sekte S. Dia juga khawatir tentang muridnya, tapi hal seperti menolong mereka tidak bisa lagi dia lakukan, dia hanya berharap para muridnya baik-baik saja di sana. Mu Xuanyin masih bingung di mana dia berada, yang dia temui setiap saat hanyalah monster yang lebih lemah dari dirinya dan beberapa tanaman atau obat untuk alkimia. Sesaat dia berhenti di tempatnya, lalu dia menatap langit, dan berteriak. Lintian, aku tahu kamu di sana, kamu sengaja melakukan hal ini bukan? Teriak Mu Xuanyin. Untuk waktu lama dia hanya berdiri di sana dan dia hanya menatap ke atas langit sambil menunggu jawaban. Keluarlah, aku tahu kamu yang melakukannya, ucap Mu Xuanyin ke langit lagi. Sesaat masih diam, tapi tak lama wujud Lintian muncul di langit, dia melihat ke arah Mu Xuanyin dan sedikit tersenyum. Tak lama dia melihat Mu Xuanyin, dia mendekat ke arahnya, dengan tenang dia berhenti di depan Mu Xuanyin. Maaf, aku benar-benar tidak ingin kamu terluka, ucap Lintian. Aku mengerti, tapi hal seperti ini tidak perlu, ucap Mu Xuanyin dengan lembut. Dia tahu Lintian melakukan ini untuk dirinya sendiri, tapi itu hanya menurut Lintian baik, tapi menurutnya itu tidak benar. Tapi aku ingin menjadi kuat, sehingga aku bisa berjalan berdampingan dengan dirimu. Aku tak ingin menjadi bebanmu saja, jelas Mu Xuanyin dengan lembut, dan ada senyum di bawah cadarnya. Itu, Lintian agak bingung mau menjawab, dia seperti tersadar dari ilusi yang dia buat sendiri. Aku tahu kamu khawatir padaku, tapi yakinlah aku akan baik-baik saja, kembalikan aku ke tempat yang sama dengan yang lain, ucap Mu Xuanyin dengan kedua tangannya menyentuh wajah Lintian. Lintian masih diam dan tak bergerak walau wajahnya disentuh oleh tangan indah Mu Xuanyin. Baiklah, aku akan mengembalikanmu, aku yang salah, seharusnya aku percaya padamu, jawab Lintian. Mu Xuanyin tersenyum di bawah cadarnya ke arah Lintian, tak lama dia menggerakkan tangan dan dunia tempat Mu Xuanyin tadi berubah. Ini hanya avatar diriku, aku berencana untuk melindungimu sampai akhir ujian, tapi mungkin hal itu tak seharusnya aku lakukan, jelas Lintian sedikit mendesah. Lihat saja aku pasti akan melakukan yang terbaik, ucap Mu Xuanyin. Lintian hanya menutup matanya dan tak menjawab, secara perlahan tubuh Lintian mulai menghilang dari tempat itu. Aku percaya, wanitaku adalah wanita yang terbaik di dunia ini. Ucap Lintian membuka matanya sambil tersenyum. Tak lama tubuh Lintian menghilang di sana, hanya menyisakan Mu Xuanyin yang melihat di mana hilangnya Lintian. Dia tahu kalau tadi hanya avatar Lintian saja, dan juga akhirnya dia mengerti kemungkinan kekuatan Lintian berada di alam abadi. Dia mengepalkan tangannya, dan bertekad untuk lebih kuat dari sekarang. Tak lama dia pergi dari tempat tadi. Sekarang Mu Xuanyin berada di dunia yang sama bersama dengan murid lain, tapi sejak pagi sudah hampir 100 murid yang mati di sana. Dan sebagian dari mereka ada yang menghancurkan token mereka dan pergi dari dunia pedang. Hanya tersisa kurang dari 800 orang di sana, karena pertempuran akan sering terjadi sekarang demi mendapatkan poin. Ada sebagian dari mereka yang merampok poin yang lainnya, ada yang berkelompok untuk mengalahkan para monster iblis di dunia tersebut. Tak lama Mu Xuanyin melihat beberapa orang yang mendekat ke arah dia yang sedang terbang. Dia pun berhenti sambil menatap kelima orang yang muncul di arah berlawanan dari dia. Hahaha, saudara, lihat ada wanita cantik di sini, ucap pemuda di depan. Iya, mari tangkap dia dan mencicipinya, baru kita bunuh, jelas pemuda lain saat melihat tubuh Mu Xuanyin yang sangat indah di depan mereka. Serahkan poin kalian atau mati, ucap Mu Xuanyin tenang tanpa memperdulikan ucapan mereka. Hahaha, wanita yang dingin dan galak, jelas pemuda yang memimpin kelimanya. Hei, lebih baik kamu layani kami hari ini, dan setelah itu mungkin kami akan melepaskanmu, ucap pemuda berpakaian biru di belakang. Mereka tidak takut kepada Mu Xuanyin karena di sini kekuatan mereka sama,
dan karena mereka juga berlima sedangkan Mu Xuanyin hanya sendirian karena itu mereka semua berpikir dapat mengalahkan Mu Xuanyin dengan mudah. Kalian yang meminta, ucap Mu Xuanyin lalu sesaat dia menghilang dari tempatnya tadi berada. Dia muncul di belakang pemuda berpakaian biru, tak sadar kepala pria berpakaian biru itu sudah terbang tinggi di langit lalu jatuh dengan keras ke tanah bersamaan dengan tubuhnya. Di mata pemuda yang kepalanya putus tadi hanya merasakan ketidakpercayaan kalau dia mati di tangan seorang wanita. Kau, bunuh dia, teriak pemimpin kelimanya saat melihat saudara seperguruan dia mati dengan mudah. Sisanya mengangguk dan mulai menyerang Mu Xuanyin bersamaan, di mata Mu Xuanyin tidak ada ketakutan, dia juga mulai menyerang mereka dengan kejam. Bab 260. Bentrokan. Tak lama setelah kelima pemuda itu mati di tangan Mu Xuanyin dengan mudah, seluruh poin mereka juga masuk ke dalam token poin Mu Xuanyin. Tidak ada rasa bersalah di mata Mu Xuanyin setelah membunuh kelima pemuda itu, dia tahu jika dia lebih lemah dari mereka maka nasib yang dialaminya akan lebih buruk dari kelima orang tersebut. Mu Xuanyin turun dan mengambil cincin spesial kelima pemuda tersebut, saat dia melihat token kelimanya, dia tahu mereka dari sekte kelas 1 bernama Sekte Api, dari benua barat. Mu Xuanyin hanya mengambil beberapa barang yang menurutnya bagus dan setelah selesai, dia membuang cincin kelima pemuda itu dengan santai. Karena cincin spasialnya lebih bagus dari cincin kelima pemuda tersebut, dia juga membakar tubuh kelima pemuda itu. Karena dia takut tubuh mereka akan dimakan oleh monster di sini, jadi walau bagaimanapun mereka adalah murid yang mengikuti ujian di sini, jadi Dai sedikit menghormati mereka dengan membakar tubuh mereka untuk sebagai penghormatan atau hadiah bagi mereka. Setelah selesai dia pergi dari tempat tersebut, dia mengarah ke arah tengah dunia tersebut dengan cepat. Karena dia berharap bisa menemukan saudari-saudarinya yang lain, karena setidaknya ada hampir 30 orang dari sektenya yang mengikuti ujian kedua sekarang. Hahaha, nak sepertinya wanitamu cukup kejam, ucap leluhur Bing Shaosu. Lintian hanya menggelengkan kepala saya mendengar perkataan leluhur tuanya, sekarang dia sedang berkumpul bersama leluhur tua di Sekte Langit. Sebenarnya memang orang di luar tak bisa melihat apa yang terjadi di dunia pedang, tapi berbeda dengan dia dan leluhur tua. Dia dan leluhur Bing Jin lah yang mengatur dan mengubah dunia pedang, jadi wajar bagi mereka memiliki benda yang dapat memperlihatkan sisi dalam di dunia pedang itu. Bahkan Bing Yang pun tidak tahu soal hal itu, karena saat dia pergi dari lapangan kemarin dia langsung ke tempat leluhur untuk menonton atau menyaksikan hal yang terjadi di dunia pedang tersebut. Nak, kamu memang menemukan wanita yang tepat, ucap Bing Jin dengan penuh senyum. Dia kagum dengan sifat tegas dan percaya diri Mu Xuanyin tadi, sebenarnya hal seperti memisahkan Mu Xuanyin dari murid lain itu adalah rencana dia sendiri saat melihat wajah khawatir Lintian di sekte sebelumnya. Jadi saat pemindahan kemarin, dia memindahkan Mu Xuanyin ke area di mana tidak ada murid lain dan juga kekuatan monster di sana juga lebih lemah atau sebanding dengan kekuatan Mu Xuanyin. Awalnya Lintian terkejut karena apa yang dilakukan leluhur tua, dia merasa hal itu adalah kecurangan, tapi saat dia memikirkan Mu Xuanyin yang terluka dia memutuskan membiarkan hal itu. Sampai pada akhirnya Mu Xuanyin berteriak tidak menginginkan hal yang dia dan leluhur tua setujui, itulah mengapa Lintian mengirimkan avatarnya untuk berbicara dengan Mu Xuanyin. Dan pada akhirnya dia memilih mempercayai apa yang dikatakan Mu Xuanyin, walaupun dia masih cemas di hatinya. Dibandingkan Neng Zhou ini yang cukup kejam, itu bukan apa-apa, balas Bing Shaosu. Saudara benar, pria ini memang sangat kejam kepada musuhnya, aku tidak menyangka kalau Sekte Nether akan memiliki pemuda yang sangat kejam seperti pria ini, jelas Bing Lao. Semua di sana diam, dan mereka tidak menjawab, kekejaman Neng Zhou ini bisa dikatakan cukup kejam, dia dengan senang mempermainkan murid lainnya sebelum dia bunuh langsung. Lintian hanya diam dan terus memperhatikan Mu Xuanyin, dia berharap Mu Xuanyin tidak bertemu dengan Neng Zhou. Karena dia dapat merasakan kekuatan Neng Zhou melebihi kekuatan murid lainnya, dan seperti ada harta aneh yang melindung tubuh dia dengan baik. Lintian hanya menghela nafas lalu memandang leluhur tua yang di sana dengan wajah serius. Leluhur bagaimana dengan yang aku jelaskan tadi? Tanya Lintian. Ketiganya saling memandang dengan serius. Mereka juga bingung jika benar ada pengkhianat di antara sekte super dan juga sekte lain atau keluarga tersembunyi, maka hal ini terlalu sulit mereka hadapi. Dan kita hanya bisa menunggu kembalinya saudara pertama dan saudari perempuan, jelas Du Shaosu.
Yang dimaksud mereka adalah Bing Zentian dan Bing Ying yang pergi mengunjungi leluhur tua keluarga naga sebelumnya. Lin Tian hanya mengangguk dan tak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya menatap ke arah bola yang ada di meja mereka masing-masing. Apa kamu akan mengatakan hal itu nanti? Tanya Bing Xiaosu. Aku harus melakukannya, agar mereka tak terlalu fokus ke sekte kita, balas Lin Tian. Ketiga leluhur itu mengangguk dan tak mengatakan apa-apa lagi, mereka akhirnya masih melihat hal yang ada di bola kristal di meja. Mu Xuanyin seperti mendengar suara pertempuran dari jauh. Boom, aura ini. Mu Xuanyin dapat merasakan aura yang dia kenal di arah pertempuran itu, dia terbang dengan tergesa-gesa ke tempat pertarungan berada. Hahaha, kalian tidak akan bisa menang, walaupun sekte langit bergabung dengan kalian. Teriak seorang pemuda dengan tubuh besar. Mari kita lihat. Ucap Long Hei di sana. Di tempat itu ada Long Hei, Long Qiao dan juga Sei Wei bersama Wu Xin dan beberapa sekte es yang sudah terluka. Rencananya saat Long Qiao dan murid sekte langit lain ingin pergi bersama mencari poin sekaligus mencoba bergabung bersama murid sekte es. Yang tidak mereka sangkat, saat Long Qiao merasakan ada pertempuran di sekitar sini, dia melihat bahwa murid sekte es banyak yang terluka dan terjebak formasi yang disebabkan oleh murid sekte neter yang bergabung bersama beberapa murid sekte tingkat 1 lainnya. Aku akan bertarung dengan kalian para laki-laki bejat, ucap Long Qiao dengan marah. Dia tahu kalau Lin Tian dan juga Mu Xuanyin memiliki hubungan, jika terjadi sesuatu kepada murid sekte es maka Mu Xuanyin akan sedih, begitu juga dengan Lin Tian. Jadi dia akan melindungi murid sekte es dengan kekuatannya walaupun tidak sekuat dari Qizong dan yang lain, karena dia jarang mengalami pertempuran. Apalagi dia dan yang lain memiliki kekuatan yang sama di sini, jadi dia tidak bisa juga menyerang mereka dengan kekuatan aslinya. Hahaha, gadis Long, aku akan membuatmu bahagia setelah mengalahkanmu, ucap pemuda di sana. Sial, serang mereka, teriak Long Hei ke arah beberapa murid sekte langit dan keluarga Longnya. Iya. Boom, boom, boom. Pertarungan pun dimulai di sana. Akibat dari pertarungan itu beberapa murid yang bergabung dengan sekte neter banyak yang terluka parah. Begitu juga di posisi Long Qiao dan yang lainnya, tapi di pemuda berbadan besar itu ada senyum yang tak terlukiskan di wajahnya. Hehehehe, kalian mati, ucap pemuda itu. Formasi bayangan neraka, teriak pemuda tersebut, mengarahkan serangannya pada para murid sekte es yang masih terluka parah. Sial. Teriak Long Hei saat dia tahu serangan itu untuk membunuh murid sekte es, dia ingin melindungi mereka tapi dia juga dihalangi oleh murid lain. Berambung.